Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayah khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha babal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwani wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamati wa liyal hasanati wa qadiyal hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi fid-dharain amin. Surutu jam'i taqdim halaman 27. Ini masalah jamak. Jadi kita pahami dulu lah, jamak itu terbagi dua. Jadi maksud jamak itu mengumpulkan dua sembahyang fardu. Yang bisa dikumpul tuh pertama zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Nah itu yang bisa dikumpulkan. Lain pada itu kada kawa. Subuh lawan zuhur kada kawa. Subuh lawan isya kada kawa juga. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dikumpulkan, digabung, menggabung pada satu waktu disebut jamak namanya. Apabila menggabungnya itu zuhur dengan asar, digabungnya di waktu zuhur, jadi zuhur digawi batu asar berdahulu digawi di waktu zuhur, padahal belum sampai waktu asar, disebut jamak taqdim namanya. Apabila zuhur dengan asar digabung tapi menggawi zuhur kaina di waktu asar, zuhur juga berdahulu digawi imatu hanyar asar, disebut jamak takhir namanya. Nah itu. Maka bila inya berniat mengumpulkan aja tetap 4-4 dan 3-4. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 4-4, 3-4. Mau niatnya cuma mengumpul. Sedangkan niat qasar itu memendekkan jadi 2. Nah, yang dipendekkan itu hanya yang sembahyang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Dijadikan 2, disebut qasar namanya. Nah, jadi bisa jamak saja, bisa qasar saja. Bisa juga kedua-duanya digabung, jamak dan qasar. Nah, supaya mudah, ya kadang karena ini kada gawian hari-hari, lalu niatnya tadi panjang benar. Karenanya berdasarkan hafalan. Harusnya kita berdasarkan paham. Fikih ini paham sebenarnya bukan hafalan. Bila paham fikih itu, bila hafal aja belum fikih lagi. Jadi kalau kita ingat menghafal niatnya yang panjang tuh. Allah. Nah, tinggal aja bahasa pulang. Karena ingat hafal aja. Harusnya kita pahami. Zuhur. Nah, apa yang wajib di situ berniat zuhur asalnya qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur 3 dulu. Karena kita bertambah jamak, aku sembahyang fardu zuhur jamak. Nah, atau aku sembahyang fardu zuhur qasar. Atau digabung, aku sembahyang fardu zuhur jamak dan qasar. Titik enggak situ kan sudah sah. Kadusa dipadahkan kepada zuhur asar ke kadusa itu kada bakal ditinggal. Karena itu jelas saja sudah lil ma'lum aja kita. Nah, jadi supaya yang tahu yang wajibnya tuh yang mana? Aku sembahyang fardu zuhur jamak. Selesai. Allahu Akbar. Tuntung sudah. Nah, aku sembahyang fardu zuhur qasar. Selesai. Tapi mandaknya waktu Allahu Akbar. Nah, atau keduanya aku sembahyang fardu zuhur jamak dan qasar. Tapi kita paham dulu maksud jamak itu apa, maksud qasar itu apa, kan paham sudah. Ingat situ aja kada usah yang memikirkan ke zuhur ila asar ila kepanjangan kan itu. Tapi mon pian rajin cangkal ayo aja dulu, tapi paham dulu ini, paham yang wajibnya dulu. Allah di hati aku sembahyang fardu zuhur jamak dan qasar. Selesai. Tak paling bang qasar dan jamak boleh aja.
Atau kalau dosa berbuat dan aku sama yang perlu johor jamaah kasar sah aja juga. Jadi handap aja sebenarnya kadang kali kada. Nah kalau kadang kali kita ngalih itu ya panjang benar tuh. Nama membuat itu nah kepada asar waktu dia memikirkan kepada ilah-ilah itu nah yang mulai bingung. Nah karena inya pada paham. Nah jadi bikin itu paham yang penting. Allahu Akbar di hati aku sembahyang fardu zuhur qasar dan jamak selesai. Qasar aja boleh berarti menghandapi aja nerenya. Jadi 2, jamaah aja boleh berarti mengumpul tetap 4. Mendigabung pang dihandapi dan digabung. Selesailah. Nah itu cara berniatnya. Jadi mudah aja dengar yang secara tekstualnya kan ada yang ilal asri apa itu tuh itu bahasanya aja nih tuh. Bahasa kata-kata lapas saja kada papan itu kada hafal yang penting paham yang tadi. Yang mana yang wajibnya aku sembahyang fardu zuhur itu seaslinya sudah. Tambahi jamak atau kasar atau jamak dan kasar. Kalau kita jadi makmum makmuman. Kalau jadi imam imaman. Nah tambahi pulang itu aja. Jelasnya masalah niat lah. Nah, sekarang yang kedua pulang yang patut kita pahami supaya nyambung dengan pelajaran di bawah ini mudah memaham. Nah, jadi yang dibolehkan mensunnah ada, apalagi wajib adalah jamak kasar tuh. Cuma boleh. Kenapa boleh? Karena diuzurkan di situ. Jadi yang dibolehkan sebab ujur bagi musafir. Nah ini dulu, ini yang musafir dulu, yang karena hujan semalam itu kalau bisa kita pikirkan dulu lah, kain aja dulu. Bagi musafir posisinya. Nah masalah jamak qasar ini kita pahami dulu. Ada yang disebut musafir, ada yang disebut mukim, ada yang disebut mustautin. Nah harus paham 3 ini dulu. Nah bila paham yang 3 ini mengerti itu. Yang banyak bertakun tadinya kada paham 3 ini. Ada mustautin. Mustautin itu misalnya si Ustaz Sumardi nih berdiam di Palangka, betanah bebanyu di Palangka, kampung Sidin di Palangka, baanak binak betungkih di Palangka. Nah bahkan tercatat irtinya apanya di Palangka. Berarti Palangka ini mustautin bagi Ustaz Sumardi, tanah kampung kediaman. Mustautin artinya satu dulu. Yang kedua mukim. Mukim itu bukan tanah kediaman kampung kita. Lain tanah kelahiran lain lagi lah. Bukan tempat kampung kita, cuma kita kebetulan berdiam di situ. Nah, mukim ini bila kita berdiam di suatu tempat, bila sudah lebih dari 44 hari disebut mukim narenya. 4 hari sempurna. Mahitungnya dari kita mulai masuk ke wilayah situ dari jam berapa? Karena ketemu jam situ sehari dah. Saat malaman tuh. Bila lebih dari 4 hari mukim. 10 hari aja, lebih kan 4 hari itu. Mukim narenya. Arti mukim itu umpat badiam karena ada urusan, karena keperluan atau singgah aja. Apabila singgah aja tapi lebih 4 hari mukim sudah. Walaupun di situ lain kampung seorang. Nah, jangan dipedahkan itu mustautin. Nah, bila kurang dari 4 hari, 3 hari, 2 hari, sehari, kita singgah di situ, cuma persinggahan naranya, berarti status kita masih musafir. Alhamdulillah. Nah, status kita masih musafir. Nah, yang mana yang diuzurkan, yang dibolehkan jamak dan qasar jika status masih musafir. Bila statusnya sudah berubah ke mukim, apalagi mustautin, kada dibolehkan lagi qasar dan jamak dalam bepergian. Kecuali jamak yang sebab garing dan yang hujan tadi itu lain lagi kisahnya. Ini perkara yang bepergian dulu. Pahamlah? Bisa pakai ini. Ulun atau Sumardi jeung sing contoh ya kalau ngalih-ngalih. Nah, jadi kan bila paham dikias saja langsung. Jadi Ustaz Sumardi hendak ke Banjar. Ke Banjar itu kan lebih 100 kilo sudah ya kalau. Nah, itu termasuk boleh sudah jamak qasar. Nah, sampai ke Banjar berarti sidin sehari 2 hari masih musafir. Maka di Banjar sidin masih berlaku
masih dibolehkan, masih diuzurkan jamak dan qasar. Nah, Ibadah sidin boleh 2 hari aja di Banjar, boleh sampai ke Palangkaraya. Berada status sidin di wilayah mustautin narnya. Ada berlaku lagi jamak dan qasar walaupun hanya rimbah datang. Kenapa? Karena posisinya berada di kampung halaman mustautin narnya. Walaupun jauh benar dari Makkah jauh ada, tapi sampai sudah ke kampung halaman kada berlaku lagi jamak dan qasar karena statusnya sudah mustautin. Pahamlah, di tanah air sendiri ya kita, di kampung halaman seorang. Misalnya pernah nggak ini sesumari ke Banjar, sampai ke Banjar sehari bermalam 2 hari asa karamian. Tatamu galuh Banjar ramai benar jadi galuh Banjar bermalam seminggu dulu aja. Nah lalu seminggu bermalam lebih kan 4 hari nih. Nah melebihi 4 hari mukim sudah sidin, maka kada berlaku lagi sidin jamak dan qasar yang lebih 4 hari nih tuh. Amailah contoh pulang. Nah misal sidin di Banjar 2 hari mukim tuh mukim kah apa musafir masih. Sekalinya pindah pulang langsung berjalan sih ke Samarinda 2 hari pulang. Betul langsung pulang ke Balikpapan 2 hari pulang. Betul ke Ujung Pandang 2 hari pulang. Ke Hongkong 2 hari pulang. Nah kemana-mana kunyuk-kunyuk 2 hari 2 hari. Maka sidin walaupun sebulan tapi kayak itu terus 2 hari maka sidin sebulanan itu musafir narnya. Maka sebulan dia keluar dari kampung halaman tapi berpindah-pindahnya tempatnya. Kada yang di situ-situ aja toh. Paham itu lah. Nah, memaham. Jadi paham tuh nyaman gina. Nah, jadi yang dibolehkan bagi jamak dan qasar yang dalam bepergian jika statusnya masih musafir. Nah, itu. Surutu, nah sekarang sudah paham nih lah. Nah cuma pulang syaratnya tadi bepergiannya kita tadi tujuannya kebaikan. Nah lain tujuan maksiat. Biar musafir 2 hari ke Banjar, 2 hari ke Samarinda, 2 hari ke Balikpapan, ke Ujung Pandang, betul pulang ke Filipina, ke Thailand. Tapi membagi-bagi sabu-sabu ini. Nah ini lain kada bolehnya mengqasar jamak. Membagi sabu-sabu, ini sabu-sabu lah. Kasih itu seanu sebakul, itu sebakul. Aku aja mau jamak kasar aja di jalannya ya, bungol aja kita. Ada sah jamak kasarnya. Nah, itu. Nah, imbah nih untuk pulang berlakunya nih pulang sebelum paham nih lah. Sebab ini kadang di sini penjelasannya, tulisannya kadang di sini. Orang tadi boleh menggawi jamak dan kasarnya tadi boleh mulai menggawi apabila nah ketika sudah memulai perjalanan dan sudah keluar perjalanannya dari wilayah kampungnya. Nah cak ibaratnya di Palangkaraya nih lah apabila ini sudah mulai bolehnya kan ke Banjar tadi nih Sesemarnya ke Banjar kok apabila ini sudah mulai menggawi yang jamak kasar itu berlakunya bila sudah perjalanannya tadi melewati batas kota sidin berdiam. Cak ibarat di sini bila sudah tak kubah hijau tuh ya sudah boleh sudah menggawi situ. Anak menjamak mengqasar. Misalnya pian berangkat imbah tengah hari jam 1. Berangkat dari rumah dari gebus nih. Nah, amun di rumah belum berlaku lagi. Karena bila sudah sampai tak kubah hijau kan luar kota sudah kubah hijau tuh. Apalagi kalau kan begini kubah hijau tuh luar kota sudah. Nah, maka di situ pian singgah di kubah hijau sembahyang zuhur, betul asar pulang pian gawi. Berarti jamak apa tuh? Nah, ada ingat jamak takdim ya lah. Jadi kena japian asar kada ku gawi lagi kena di sana. Sebab kena di sebelah sudah sana bertamu galuh Palangka, kada ku lagi sembahyang. Jadi badahulu dia sudah menggawi asar. Nah, jadi zuhur pian gawi di kubah hijau kah yang Abdurrahman tuh. Nah, batu tungtung tuh pian menjamah aja, pian misalnya atom kasar boleh aja, yang penting sudah di luar wilayah kota pian. Nah, jadi zuhur digawi tuntungin tuh pulang, asar pulang, sampai ke Banjar pian, sampai waktu asar masih tuh santai aja pian berokok aja. Nah, bupin kada sembahyang enggak aja, biar yang ada pada paham nih. Aku tamat pian sembahyang dah. Pada tamat sembahyang. Nah,
Jadi itu syaratnya. Kada boleh masih di rumah, belum ada perjalanan lagi, masih di rumah langsung menjama berdahulu, kada boleh. Keluarkan batang tubuh kita ini keluar dari wilayah dari kota kita berada tadi. Nah, jelas ya itulah. Nah, imbang itu pulang jangan nih banyak salah paham, sampaikan dulu aja perjalanan ini sampai yang 2 marhalah kada, yang penting tujuannya dua marhalah. Kada mesti harus 2 marhalah dulu hanya mengerjakan jamaah kasar. Paham lah? Yang penting tujuannya yang kada boleh kayak ini nah. Pian handrak ka taruna. Kada sampai 2 marhalah taruna tuh. Lalu pian di masjid Kalambangan tuh jamaah kasar kada boleh. Kenapa? Perjalanan tujuan kada mencapai 2 marhalah. Nah, 2 marhalah itu karena beda pendapat para ulama. Ada memandangkan 85 kilo, ada memandangkan 90 kilo. Kalau di sini 90 kilo, ada memandangkan 125 kilo. Nah, kita ambil yang tengah-tengah aja, yang nyaman sedikit, 90 kilo. Nah, pertengahan ya kalau. Jadi bila perjalanan sampai 90 kilo, walaupun kita kada mencapai itu, yang penting tujuannya ke situ. Nah, sudah dibolehkan asal posisi kita sudah berada di luar kota. Dan yang kita tuju untuk perjalanan ini kebaikan, ada kejahatan. Nah, itu berlaku bagi jamak dan qasar lah. Nah, sekarang khusus syarat surutu jam'i taqdim. Syarat-syarat jamak takdim ini khusus untuk jamak takdim. Arti jamak takdim tadi cakai berjuhur dengan asar, menggawi di waktu juhur, tuntung juhur, gawi asar di waktu juhur. Nah, kayak apa syarat-syaratnya supaya sah? Nah, ini lebih detailnya. Surutu jam'i taqdim, bermula segala syarat-syarat jamak taqdim arba'atun, ada 4. Bila ini kada digawe kada sah. Nah, yang harus kita pahami ini. Pertama, hadang luna sebelum ulun terusakan. Nah, paham kada dulu maksud jamak taqdim. Yang unggut-unggut tuh paham, yang kada unggut-unggut mah paham ada. Jamak takdim itu cakai ibarat maghrib dengan isya, menggawi maghrib dulu, ibarat tuh gawi tarik isya ke maghrib dahulu. Padahal masih waktu maghrib nih, takdim naranya. Juhur dengan asar, gawi juhur dulu, masih waktu juhur, asar gawi pulang di waktu juhur, takdim naranya. Pahamilah. Nah, kenapa bila kada paham nintu, kada paham temanya, kada nyanyok di sini kena. Arbaatun ada 4. Al-buda'atu bil ula. Nah, ini jadi syarat pertama yang dikerjakan salat yang pamulaan itu al-bada'atu naranya bil ula, salat yang pertama. Wajib tuh cakai berjuhur dengan asar. Pian kan nak jamak takdim lo kok. Berarti kan di waktu juhur nih. Juhur kah dulu digawi asar kaja. Nah, nih kitab yang menjawab al-bada'atu bil ula, yang pamulaan dikerjakan. Bada'ah itu bil ula, sembahyang yang pamulaan. Apa sembahyang pamulaan nomor urutnya? Juhur kada. Nah, juhur bedahulu digawe. Wajib tuh. Bila asar menggawi bedahulu, sedangkan ini jamak takdim kada sah. Nah, jadi juhur bedahulu digawe. Tuntung juhur hanyar asar pulang. Nah, tapi ini berlaku pada jamak takdim. Kalaunya jamak takhir boleh 2. Lah, boleh ini yang jamak takhir. Juhur dengan asar, tapi menggawinya di waktu asar. Takhir itu boleh 2. Boleh juhur berdahulu hanyar asar, atau boleh asar berdahulu hanyar juhur. Tetapi mana yang abdalnya? Abdalnya sama kayak ini juga. Yang mana terdahulu nomor urutnya dahuluakan. Nah, itu abdalnya. Jadi tatapai juhur berdahulu karena itu abdal. Ibarat itu hanyar asar walaupun itu takhir di waktu asar tadi. Pahamailah. Jadi kalau saya bakarasan lagi, ini bakarasan tuh asar berdahulu ya. Karena itu timingnya asar ya. Hadam dulu, hadam. Ada aja sih juhur aja. Ambil enggak ya? Bualan kada usah ya tak. Ada jadi baras. Nah, jadi bilanya jamak takdim memang juhur berdahulu itu wajib termasuk syarat. Tapi kalau jamak takhir juhur berdahulu itu abdalnya. Pahamilah? Nah, 1. Nang kedua wa niyatul jam'i, niat menjamak.
pihak di waktu sembahyang yang pertama tadi. Contoh cak ibarat zuhur. Nah, maka niat kita menjamaah itu di waktu sembahyang zuhur itu. Apabila ya waktu Allahu Akbarnya, di situ afdalnya. Cuma di sini dipadahkan wa niyatul jam'i pihak itu termasuk kulluha. Jadi seluruh waktu kita mulai Allahu Akbar sampai sebelum salam, disitulah waktu kita berniat menjamak. Nah, misalnya kayak ini, ulun kan di perjalanan tadi nih, lalu sembahyang zuhur menjuhur. Kenapa? Sembahyang zuhur sempurna aja 4 rakaat aja. Apalagi berjamaah pulang mesinnya kan singgah. Nah, lalu waktu haratan sudah 2 rakaat, hanya ulun berniat kena juluh hendak ulun jamaah dengan asar. Nah, sah niatnya. Walaupun waktu di takbir pertama tuh ada niat. Yang penting pihak pada salat itu kita ada berniat hendak menjamaah. Asal sebelum salam. Nah, masih waktu tasawuf akhir, lu pian berpikir padahal juhurnya ini pian berjamaah nih boleh, atau seorangan boleh juga, berniatnya hanyar aja. Nah, asalnya pian kan asa kuliah berniat baik dia pian yang sempurna aja terdakan gini. Waktu di waktu harta sembahyang tak pikir pian ini karena pacang perjalanan ngalih singgah nih, apalagi supirnya kan mau singgahnya aja kita ngalih gini sambil asar nih lu pinam baik jamaah takdim aja. Nah, tapi kiranya hendak merubah tuh waktu dalam sembahyang boleh nang itu asal sebelum salam ramailah. Nah, tuntung 4 rakaat misalnya. Jadi boleh mengandak niat jamaah takdim ini di dalam sembahyang yang pertama. Ya kayak ibarat zuhur asar dalam sembahyang zuhur. Kalau maghrib isya dalam sembahyang maghrib di situ berniat. Kalaunya yang berniat yang Allahu Akbar itu jelas sengaja sudah makinnya di situ disarankan itu sengaja sudah. Kayak apa niatnya? Jamaah aku kumpul jepian asar dengan zuhur kaina iman ini. Sah sudah niatnya. Amunnya waktu tadi pang Allah aku sembahyang perlu zuhur menjamaah itu makinnya jelas saya lagi sudah. Ini seandainya niat menjamaah tadi itu sah asal masih dalam sembahyang itu. Ramailah. Nah, yang ketiga wal muwalatu bainahuma, bersambung antara sholat keduanya. Ini jamaah tadi kan 4-4 belum berbicara kasar lagi nih. 4-4 berarti 8. Nah, bersambung antara keduanya, jangan ada putus. Amun sampat timbah tuntung zuhur sampat lawas tak sambungnya, tak putusnya lawas ada sah lagi. Nah, cuma para ulama memadahkan lamanya batas sehingga kada sah lagi melakukan jamaah itu bila melebihi ukuran sembahyang sunnah 2 rakaat yang ringan. Itu batas lama jaraknya itu. Nah, amun ingat sembahyang sarakaat aja masih kada apa-apa. Tapi mau sudah sampai lebih dari 2 rakaat makanan bertambah pulang, ngopi pulang, berukuan pulang. Kok lawas benar tuh jaraknya. Nah, itu kada sah lagi jamak tuh. Berarti karena biasa aja kasarnya pulang yang kayak biasa aja. Pahamlah. Jadi bersambung ini termasuk syarat sah. Kada kalau kada bersambung. Mun kabatu langsung. Jadi Allahu Akbar tuntung salam berdiri pulang. Allahu Akbar. Nah, itu jadi mualat ini bersambung di antara sembahyang keduanya, maksudnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang berikutnya lagi wadawamu, itu yang keempat kah? Wadawamul udhri ila tamamis saniyati. Nah, berkekalan udzur, maksud udzur ini berkekalan statusnya sebagai musafir. Nah, ini yang memaham ya lah. Wadawamul udri berkekalan statusnya masih sebagai musafir ila tamamis saniyah sampai ia selesai menyempurnakan sembahyang yang kedua. Pahamlah. Nah, contoh nah. Sebab kada dijatuhkan kada paham nih. Jadi dawamul ujur ini statusnya masih musafir sampai ia tuntung menggawi sembahyang yang kedua. Cakai ibarat yang kedua itu kan asar, tuntung misal Japin ininya berlaku bila inya dari Palangka dari Banjar 7 buli ke Palangka.
Kasusnya ini, kalau kita dari Palangka ke Banjar kan posisi kita Palangka nih, menuju ke Banjar, ini kada berlaku ini. Ini posisi bubur ikannya yang berlakunya. Misal contoh dari Banjar pian, di Banjar waktu Johor, lalu ujar pian, nah asa kuliah aku berjuhur aja pian, ya kalau beko takhir aja. Karena ku gawi yuhur ini di waktu asar di jalan, kena di mana singgah di jalan. Cuma diperkirakan mungkin di daerah Jabirin atau Taruna atau Kalampangan itu belum lagi masuk wilayah kota Palangkaraya. Namun kita sudah masuk ke wilayah kota Palangkaraya, anggaplah Bundaran Borong tuh, kota Palangkaraya sudah tuh, Bundaran Borong tuh, maka kada berlaku lagi. Berarti sudah hilang ujurnya. Ada berlaku lagi kita untuk melaksanakan jamak dan kasar ini. Nah, maka selama kita masih musafir posisinya, artinya masih belum sampai ke wilayah kota, kita balik tempat kita yang mustautin nih. Nah, masih di Kalampangan. Nah, itu masih dibolehkan jamak takhir tadi. Atau jamak takdim tadi, sama aja juga. Pahamlah. Nah, misalnya kayak ini. Jadi waktu kita dari Banjar boleh singgah dulu mesti ke Kalampangan tuh. Nah, hanya itu sembahyang. Zuhur dulu 4 rakaat atau 2 rakaat aja long kasar-kasarnya. Batu hanyar asar. Imbah asar tuh hanyar langsung boleh ke rumah. Selamat. Misalnya panang kayak ini itu kan rencana pian enggak itu. Ya kalau. Nah, lalu sekalinya di perjalanan asik taguring pian. Kan rencana anak terakhir loh, dan diperkirakan supir kita suruh singgah, tapi kita belum ucap nyuruh singgah sama supir, belum tapandir lagi sama supir nih juga bubuhan yang racing, oh yang hilang di tikungan kita nita guring, sekali kita bangun sekalinya di Bundaran Burung sudah, paham lah biar. Nah berarti kita mengqadha nih itu tendernya habis kisah jamak kasar tadi. Sekalinya sampai udah waktu asar sampai, tapi posisi kita sudah di Bundaran Burung, berarti status kita sudah ada lagi dawamul ujri narnya. Posisi kita sudah berubah menjadi yang mustautin tadi, kembali ke kampung halaman narnya. Nah, apa caranya aja? Zuhur tadi diqadha tuh. Berdosalah aja, ada berdosanya tentang guring dari kisahnya. Nah, dan kita sudah berniat hendak berencana kayak itu, niat itu cita-cita namanya azam. Menggawi. Cuma karena kita udah guring dan supir nih racingnya kuat, dia cepat. Nah, sekali kita bangun sudah Bundaran Burung. Nah, makanya zuhur di qadha, asar apa enggak ya Pak? Asar itu kan adaan aja. Memang di waktu asar. Qadha zuhur, gawi asar yang kayak biasa, yang 4 rakaat. Nah, ini yang disebut syarat bahwa orang tersebut dawamul udri dulu statusnya tetap musafir ila tamamis saniyah, sampai kepada sempurna sembahyang yang kedua. Maksudnya ini kalau contohnya di mobil kata kawapang nih tamamis saniyah ini hartan menggawi sembahyang yang kedua. Paharatan ini mungkin di kapal lah. Nah, di kapal bisa terjadi bahari kisah yang kita bakapal nih, kapal banyu motor kapal bahari yang lambat dan 3 hari 3 malam sampai ke Palangkaraya kalau. Nah, ngapa bis air kah? Nah, bis air. Bis air aja, bis air. Bahasa Inggrisnya bis air. Nah, amun pakai bis air itu kalau kita sembahyang, amun speedboat kada kawin sembahyang belum. Pakai bis air nih. Nah, pakai bis air lalu kita kan sembahyang zuhur sudah. Ya, lalu zuhur sudah nih. Zuhur. Imbah nintu pulang asar. Sekalinya kita yang kapalnya berjalan terus ya kalau. Nah, maka malam kada pada ketahuan lalu Allahu Akbar aja. Maka kan niat qasar sudah jamak ya kalau. Hanya sarakaat sekalinya bakiyau anak bah aja sampai berarti di halaman. Hanya kan pinggir banyu rumahnya. Paham lah, bah aja. Pinggir banyu rumahnya. Tina nih mana pinggir banyu sini. Kepala Rambang nih. Sampai sudah di kotanya ya kalau. Nah, maka yang syarat rencananya mengqasar 2 rakaat aja menjama tadi batal sudah. Betul bampih lah, terus akan aja jadi 4 rakaat. Cakanya ibar kasar kada 2 rakaat tuh langsung aja jadi 4 rakaat.
Paham lah nih. Nah itu. Kenapa aja? Karenanya sudah berada posisinya di wilayah kada diujurkan lagi, statusnya sudah hampir jadi musafir. Nah makanya mun hendak kawa mengkosor menjamak itu tuh sebelum masuk wilayah kota di situ kita singgahan dulu. Jadi kan kawa mengkortingnya di 2 hajar ge Isa ya kalau. Nah kayak itu anunya caranya kayak ibarat maghrib Isya tuh. Amun sudah ke rumah pasang 4 rakaat Isya tuh. Ini amun posisinya di Palangkaraya. Amun kita ke Banjar, posisi di Banjar itu masih musafir jika sebelum 4 hari. Itu lain lagi kisahnya. Paham lah. Nah, tapi Pang misalnya kayak ini Pang, berencana berdahulu sudah hendak ke Banjar. Hendak ke Banjar itu niatnya hendak ada sesuatu yang diurus selama 2 minggu hanya tuntung. Jadi membawa sangu, baju segala macam cukup 2 minggu. Nah, makanya walaupun sampai ke Banjar posisinya langsung berubah jadi mukim, hampir jadi musafir. Nah, ada lagi urusan yang 4 hari itu ada lagi di situ. Karena niatnya sudah hendak 2 minggu. Maka langsung mukim sudah, maka sampai ke Banjar ini kada berlaku lagi yang dibolehkan ujurnya mengkosor menjamak tadi. Paham lah? Itu karenanya berniat berdahulu hendak mukim di sana 2 minggu. Paham ya lah? Nah, misalnya Bang kayak ini niat hendak bermukim 2 minggu kada ada Bang. Ini kesannya ada kita sebelum sadin lah. Hendak niat hendak 2 minggu kada ada, hendak lawas kada ada juga, hendak bercepat kada ada juga. Kenapa? Tergantung situasi dan kondisi. Bila nya tuntung urusan boleh, bila kada sesuai keadaannya dulu. Nah, ini kan kada jelas nih. Nah, yang kada jelas nang kayak ini menurut para ulama wilayah ini dibolehkan diujurkan itu 18 hari. Nah, itu penting dicatat itu 18 hari yang diujurkan ini tuh nah. Yang boleh menjamak dan mengkasar itu 18 hari. Bila sudah lipat 18 hari mukim sudahnya. Menentu. Jangan tadi kada berniat tadi kada tahu apakah aku dituntung pabila urusannya udah tahu. Emang kehendaknya lakas Bang. Nah tuntung cuma karena ini masalahnya rumit sekalinya lalu tadiam. Nah kayak apa posisinya kayak itu? Posisinya kada ada perencanaan. Nah ini naranya termasuk ujur. Nah itu. Paham itulah. Itu syarat jamak takdim. Jadi yang paling penting kita paham niatnya itu andaknya di sembahyang pamulaan. Batu wajib bersambung antara zuhur dengan asar langsung. Nah kalau jamak takhir Bang ada wajib bersambung. Nah ini pulang. Kalau jamak takhir kan jamak takhir itu kan menggawi zuhur di waktu asar ya kalau dan itu pun boleh asar berdahulu boleh zuhur berdahulu tapi abdalnya tetap zuhur berdahulu abdalnya. Nah anggaplah kita menggawi abdalnya zuhur berdahulu takhir nih ditakhirkan ya kalau ibah ninto bertuntung zuhur wajiblah langsung menggawi asar ada wajib kain aja dulu ada apa-apa boleh aja pandiran dulu lawan galuh Banjar ayo aja situ dulu Ustaz Semardiai ayo pandiran dulu galuh Banjar karena bila sudah kurang lebih setengah jam lagi parak maghrib hanyar gawi asar boleh aja nang itu. Nah ini perbedaan takdim dengan takhir ada perbedaan yang model kayak nyata benar kelihatan berbeda tuh. Surutu jam'i takhir pulang nah syarat-syarat jamak takhir artinya sampai sudah waktu zuhur tapi kita kaina menggawi karena ada sesuatu hal jadi kita kaina aja menggawi zuhur di waktu asar takhir kaina aja menggawi maghrib di waktu isya takhir narannya tapi syaratnya tetap berlaku secara umum. Pertama perjalanannya yang tadi perjalanan baik ya kalau nah ini syaratnya isnani 2 ada banyak 2 nih. Pertama niyatu takhiri niat menjamak takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Nah jadi kayak inilah niat kita menjamak takhir tuh wajib apabila wajib berniat tapi niat ini bukan niat yang qasdu syai'i lah muqtarin pilih lain tapi niat ini disebut azam cita-cita atau berencana gitu aja tuh. Jadi niat itu tulis berencana mengerjakan sembahyang zuhur ini kan berencana naranya nih cita-cita naranya di waktu asar
Nah, perencanaan kita hendak melakukan zuhur di waktu asar tuh sudah ada niat itu di waktu zuhur itu. Perencanaan itu sudah ada. Dan merencanakan bahwa kita hendak menggawi zuhur di waktu asar tuh wajib di waktu zuhur. Hendaknya. Batasnya ma yasauha saapa kita kawa menggawi sembahyang zuhur tuh 4 rakaat loh kok. Nah, selama kita masih kawan menggawi sembahyang sekalinya sampai waktu asar, nah masih boleh di situ kita berniat. Tapi kalau sudah misalnya 1 menit lagi sampai waktu asar, sedangkan kita kan berniat hendak takhir, ada salah gitu. Pahamlah? Itu yang dimaksud min waqtil ula ma yasauha. Nah, jadi kita wajib berniat hendak menggawi jamaah takhir ini di waktu zuhur. Bila kita kada berniat dihukumi kita maksiat. Kenapa? Kada melaksanakan perintah Allah sembahyang zuhur. Kan sembahyang zuhur kaina digawi. Kita kada berniat hendak takhir, bermaksiat naranya perjalanan kita tuh. Perjalanan yang kada mengerjakan sembahyang zuhur berdosa. Tapi karena kita sudah berniat kada berdosa lagi. Kenapa? Ujur. Nah, karena status musafir. Jadi berniat waktu zuhur atau berniat waktu maghrib hendak menggawi zuhur dan maghrib di waktu asar dan di waktu isya tadi itu wajib hukumnya termasuk syarat. Selambat-lambatnya inya berniat tadi kan ibarat zuhur tuh para benar ke asar. Nah, selambat-lambatnya masih ada waktunya kau menggawi sembahyang zuhur padahal para ke asar sudah. Nah, kira-kira berapa menit orang menggawi sembahyang zuhur tuh? Anggaplah yang secepat kilat menyambar lah 5 menit sembahyang zuhur. Nah, 5 menit lagi sembahyang asar sudah. Masuk waktu asar sudah. Nah, kawannya masih sah berniat karena aku menggawi zuhur di waktu asar. Tapi kalau 1 menit lagi habis waktu zuhur, masuk asar, lalu ini berniat sudah ada sah lagi niatnya. Karena maya sauha tadi. Paham nggak nih? Ini mau kada paham ada martib kan? Masalahnya ini rumit ini. Menjelaskan gini uyuh nah. Nah tuh niat takhir yang paling nyaman tuh kayak ini aja, paling mudah supaya jangan tapi ngalih, jangan menghadang kaina. Kita di perjalanan nah. Orang ajan zuhur harusnya kan kita nih sembahyang zuhur. Tapi boleh kada sembahyang, bahkan kaina menggawinya langsung aja niat ya Allah, ya. Nah, ulun lah menggawi zuhur di waktu asar aja Tuhan naik takhir. Boleh lo kok, ya biar. Nonton boleh lo kok. Kan sudah paham yang takhirnya. Iya, jatuh Allah Ta'ala. Nah, ada berniat yang kayak itu cita-cita narenya, maka perjalanan kita bukan perjalanan maksiat narenya. Seandainya mati kita kada apa-apa, tapi kada berniat apa-apa, maksiat kita dihukumi Allah Ta'ala. Paham ya lah? Ajan zuhur langsung pasang niat. Aku sembahyang jamaah takhir kaina. Selesai. Nah, kenapa garangnya takhir kada ini pang takdim aja pang singgah supirnya kada mau singgah. Supirnya kada mau singgah. Atau mobil kita juga tapi bini kada mau singgah. Ya bini bila singgah di sini awas ya. Kada aku bari malam ini ujian bini misalnya. Nah paksa kita takhir. Paham ya lah. Nah, satu dulu. Jadi mandak niatnya wajib di waktu yang pertama min waktil ula di kita. Ma yasauha. Yang kedua, nah sama wadawamul udri tetap statusnya sebagai musafir ila tamami saniyah sampai sempurna sembahyang yang kedua. Kayak tadi juga kisahnya. Sama contohnya kayak tadi juga. Amun sudah hendak menggawi tapi ternyatanya sudah berada di wilayah kampung halamannya kada sah. Ataunya ke Banjar juga. Tapi nya kan berencana sudah 1/2 bulan di Banjar, berarti statusnya mukim, ada sah juga, sudah sampai ke Banjar. Pamailah. Nah, ini tuh. Syurutul qasri, tanggung dikit lagi nah. Syarat-syarat kasar pulang. Nah, kasar ini menghadapi boleh gabung jamak dan kasar. Nah, tapi untuk maghrib lah, kada kawa di kasar, tetap 3. Amun di kasar 1,5 ngalih. 1,5 ya ngalih. Nah, syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat kasar ada 7. Nah, ini tak banyak sedikit tahu yo hafal ya kalau tapi kada perlu hafal asal paham ya.
Pikir ini paham bila bertamuan pinando selesai. Mun hafal aku kada apa gitu, mau kita bertamuan patuh ya kau jina ya tuh. Nah, satu dulu ayyakuna safaruhu marhalataini, bahwa perjalanannya itu safar itu perjalanan marhalataini dua marhalah. Nah, di bawahnya itu nah berapa? 90 pal. Bebuat pal berarti orang Banjar nih yang nulis nih. Cakanya kilo kan bisa aja orang Jawa sana nih pal orang Banjar tuh. Pal itu Banjar bahasa Banjar ya lah. Berapa pal aja? 100 pal aja. Nah, ketahuan orang Banjar. Bawahnya tuh 90 pal. Jadi perjalanannya itu mencapai 90 pal. Menurut kaul yang di sini lah ada juga 85 pal ada juga. Ada juga yang 100 ke atas pal. Nah, ninta. Cuma anggaplah 90 pal aja lah. Kan ada tulisannya tuh nih ya Allah. Nah, tulisannya aja dan bacaannya kan ada lagi. Jadi pian berdalil, ya pian 90 pal. Dalilnya bukakan kitabnya pian. Nah, baca itu baca tuh nah 90 pal ya pian. Jadi bilainya 40 pal aja. Kada boleh jamak kasar. Untuk yang bepergian lah. Lain yang hujan dan garing lain biasanya. Kalau hujan garing tuh jamak aja, kasar kada berlaku juga. Nah, yang kedua wa yakuna mubahan, bahwa perjalanan tersebut perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat, perjalanan yang dibolehkan ya kita. Amun perjalanan dalam rangka hendak merampok bank di sana, itu ada kawan. Tapi mau ada sembahyang unik juga bang, memperampoknya sembahyang juga unik juga ya kalau biasanya kan ada sembahyangannya bubun betamat sembahyang juga itu biasanya. Nah, yang ketiga wal ilmu bijawazil qasri. Nah, inya paham tentang ilmu qasar. Nah, ini tuh paham tentang ilmu qasar, bahwa qasar itu dibolehkan karena inya uzur. Munnya kada paham qasar ada wajib gawi. Nah, ini tuh syaratnya. Berikutnya pulang wa niyatul qasri indal ihram. Nah, ini balain lawan jamaah tadi kan. Jamaah itu kan jamaah takdim, niatnya asal dalam sembahyang tuh aja. Kadang masih harus di takbiratul ihram. Kalau qasar nih wajib indal ihram, ketika takbiratul ihram. Ketika yang Allah yang pemulaan. Nah, wajib di situ qasar. Kalau jamaah kan kada wajib. Tadi, ya lah. Kalau qasar wajib di situ. Kenapa wajib di situ? Karena kan menghandapi. Kada boleh menghandapi itu ujug-ujug. Sudah yang syarakat menghandapin aja. Kada kawa harus dari pemulaan berencanaannya berniat. Hendak menghandapi kada, menghandapi kada. Engkau memanjangi bang. Nah, jadi niatul qasri indal ihram. Kayak niatnya gampang. Kayak tadi. Aku sembahyang fardu zuhur qasar. Selesai. Aku sembahyang fardu asar qasar. Geus itu jigin. Tuntung aku sembahyang fardu zuhur qasar. Tuntung 2 rakaat salam berdiri pulang, aku sembahyang fardu asar qasar. Tapi itu bebut jamak, ada digabung ya kalau. Nah, aku sembahyang fardu zuhur jamak dan qasar. Allahu akbar. Waktu yang Allahu akbar tuh itu di hati. Tuntung salam, aku sembahyang fardu asar jamak dan qasar. Nah, paham ya kalau. Itu niatnya. Lalu pulang yang keberapa nih wa antakuna sholatu rubaiyatan. Nah, bahwa sembahyang yang dikasar itu 4 rakaat rubaiyah. Ada kawa yang kadang 4 rakaat. Batu pulang wadawa musafari ila tamamiha. Nang kayak tadi juga sama. Syaratnya bahwa ini masih statusnya musafir sampai tuntung yang dikasarnya tadi. Sama kayak tadi penjelasannya. Nah, kamu sudah takakota, kamu seorang kada kawan. Betul pulang wa an la yaqtadiya bi mutimmin. Nah, ini penting benar. Nah, ini banyak kita kada paham nih. Wa an la yaqtadiya, bahwanya tidak mengikuti si orang ini nah sembahyang qasar. Kalau jamak boleh lah, jamak boleh lah lagi. Kada bolehnya mengikut jadi makmum bi mutimmin kepada imam yang sembahyangnya tadi sempurna. Arti sempurna itu sempurna saat jalannya. Kan kita sembahyang isya misalnya, kita qasar kan jadi 2 ya loh kok. Ini contoh jadi 2. Imbah nintu yang kita jadikan imam ini syaharatan sembahyang subuh. Misal, apabila waktunya subuh sidin ya. Oh, imam ini mengqadha sembahyang subuh semalam jam 1 malam. Jam 1 malam cuma bangun, sakalnya mengqadha sembahyang subuh. Nah, di perjalanan pulang, nah, kita 4 aja di belakang.
Nah kita kira si din tuh jamak kasar Isa, makanya takuni dulu. Nah, takuni dulu, gawil dulu. Bila si din kayaknya gawil dulu, bila jadi apa? Jadi orang gila tuh. Itu orang gila tuh kalau ngapa jadi. Artinya kan kada paham juga narangnya gitu nah. Yang menakuni kada pintar juga. Jadi sembahyang subuh imam nih 2 rakaat. Memang 2 rakaat aja kan model kayak kasar juga. 2 rakaat ini pendek, tapi ini sempurna. Sebab subuh tuh ada yang 4. Memang sempurna 2. Sempurna naranya 2 tuh bagi subuh. Kita mengikuti imam yang menggawi sempurna, ada sah kasarnya. Nah, beda kalau jamak. Kita menjamak zuhur dan asar. Kebetulan kita jamak takdim berniat kita, tapi sekaligus kita tadi berjamaah lawan orang sembahyang zuhur, kada apa-apa, boleh aja. Beda kalau kasar. Nah, kasar sembahyang zuhur bilang, orang ini sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita sembahyang zuhur tapi memang kasar. Pertama beda jumlah rakaatnya, cuma kan ada masalah beda jumlah. Yang jelas orang itu sembahyang sempurna 4 rakaat, zuhur memang 4 rakaat. Kita apa? Kada sempurna 2 rakaat aja, maka kada sah kita mengikut sidin. Nah jadi jangan sembarang ikut juga, hati-hati juga nih. Ya kalau jangan sembarang ikuti juga, lihat kasar kalau kita mengkasar beimaman. Nah mungkawamunnya berumbungan nggak ada masalah, sarumbungan sabis sama sanasib beratan pada mengkasar menjamak sanasib beratan kok kada apa-apa tuh. Please sidun please naranya. Nah itu yang dimaksud wala yaqdiya, kada bolehnya mengikut bi mutimmin dengan imam tuh situ, dengan imam yang sembahyangnya itu sempurna. Fi juz'in min salatihi, bahkan hanya pada satu gawian dari sembahyangnya. Misalnya, nah kalaunya jamaah tuh boleh. Orang nih sembahyang zuhur 4 rakaat, kita sembahyang zuhur tapi kita menjamaah aja lah, kada mengkasar. Lalu orang tuh sudah parak lagi hendak salam, belum salam kan duduk tasawuf akhir nih. Hendak salam lagi, langsung kita hendak berjamaah kawan, langsung duduk kita pada kita menjamaah tuh, tapi kan jangan mengkasar. Nah, boleh kada sah. Tapi bila kita mengkasar duduk 4 kada sah, walaupun kita 4 baimamannya tuh 1 juzu aja dari salatnya, wayah duduknya aja 4. Kan imam salam kita berdiri rencana ya kalau. Nah itu nanti 1 juzu aja sebagian ya. Nah itu tetap pada boleh. Jelas saya lah. Nah ini. Nah itu masalah kasar. Jadi kasar ini peraturannya lebih ketat daripada jamak. Lebih ketat lagi peraturannya. Kalau jamak kan masih dibolehkan, ada di kampung, ada wayah hujan kah tadi, wayah garing kah. Tapi itu ada cara-cara tersendiri juga. Kalau kasar kada bisa. Kalau kasar. Nah, betul pulang kalau jamak masih boleh kita berimaman dengan orang yang sembahyangnya sempurna, kada menjamak. Masih boleh kita jadi makmum. Tuntung salam, kita salam, langsung pulang kita gawi asar 4 rakaat. Asal kita tadi 4 rakaat aja. Mun kita mengkasar-kasarnya ada boleh kita berjamaah. Pahamlah. Lawan orang yang sembahyang imamnya sempurna. Nah. Paham ya boleh. Nah, insyaallah sudah sambung, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله.